Halo bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dan bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabare bos? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa bos, aku akan membahas soal tim nasional Indonesia bos. Seperti yang kita tahu, Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir secara nyata dan secara gamblang menyatakan belum ada rencana menaturalisasi pemain diaspora atau pemain keturunan terbaru bos. Menurut kalian, kira-kira kenapa bos? Kalau dari pengamatanku bos, dari analisaku, ada dua faktor bos. Satu, strategi, dan yang kedua, realita dan fakta. Oke, kita bahas yang nomor satu terlebih dahulu bos, yaitu strategi. Menurutku, tim nasional Indonesia itu sekarang lagi berkamuflase atau menunjukkan wajah palsu bos, agar tim-tim lawan menganggap remeh dan mereka senang di awal, menangis di akhir bos. Menurut logika aja bos, menurut make sense. Padahal tim nasional Indonesia itu sekarang menjelang melakoni pertandingan melawan China di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kita harus memastikan wajib menang, tidak boleh seri. Makanya dari itu tim nasional Indonesia membutuhkan kekuatan baru, pemain-pemain baru, terutama di lini depan. Seperti yang kita tahu, di luaran sana ada pemain diaspora atau pemain keturunan yang berposisi di lini depan, berminat dan ingin membela timnas Garuda bos. Ada dua bos. Yang pertama, Mauro Giuestra dari FC Volendam bos, dan Dion Jembergen dari VVV Venlo bos. Mereka itu tingginya 188 cm. Kedua pemain ini bos. Padahal striker kita yang sekarang, Ole Romeni, tingginya 185. Bahkan kalau kita lihat lebih tinggi dari Jay Inces bos. Wow, kalau ini bergabung bos, kita mempunyai 3 striker monster bos. Menurut berita kabar yang beredar, katanya kedua pemain ini sudah mengurus berkas-berkas dan dokumen dan sudah mengirim ke PSSI. Tapi sayangnya dari pihak PSSI belum memprosesnya bos. Kira-kira kenapa ya bos? Lah ini yang dinamakan strategi bos. Mungkin menurutku menjelang menghadapi China, antara jarak waktu kurang 1 minggu atau 2 minggu, akan ada kejutan baru bos, pemain-pemain baru yang tidak terbaca oleh lawan. Ya ini yang namanya strategi bos. Ini bukan kelicikan, ini bukan kecurangan, melainkan ini strategi.
Dan yang kedua tadi bos, realita dan fakta. Ini bos, menurutku kedua pemain tadi, Dion Jembergen dan Mario Juesta, secara kualitas belum memenuhi ekspektasi PSSI. Ya tahu sendirilah bos, PSSI Timnas Indonesia sekarang lagi berjuang menuju ke Piala Dunia dan lawannya sangat-sangat berat. Tapi PSSI sebenarnya sudah menghubungi, sudah mengontak pemain-pemain diaspora yang kelasnya A1 bos. Namun mungkin pemain-pemain A1 itu masih meragukan Timnas Indonesia, atau mungkin masih bimbang, atau mungkin belum percayalah intinya. Jadi masih tarik ulur gitu bos. Tentunya makanya Bapak Erick Thohir kemarin untuk pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert agar memanfaatkan pemain yang sudah ada, TC lebih lama, KM istrinya diperbaiki, dan wajib menang melawan China. Ini bos, makanya kita itu wajib menang melawan China, itu tidak boleh seri harga mati bos. Kalau sampai kalah, gagal sudah impian kita ke Piala Dunia. Dan jikalau menang, kita sudah masuk ke round keempat kualifikasi Piala Dunia, masih ada kesempatan. Waktu titik itulah, di titik kemenangan itulah, Stadion Gelora Bung Karno akan bergemuruh merayakannya bos. Bahkan lebih ramai daripada saat timnas menang dari Bahrain tempo kemarin bos. Lebih ramai, lebih bergemuruh. Tentunya media-media tanah air, media ASEAN, media Asia, bahkan media dunia meliput dan menyebar kemana-mana bos. Lah di titik itulah pemain-pemain kelas A1, pemain-pemain diaspora yang kelasnya super A1 itu, kita tidak usah membujuk, maka mereka dengan sendirinya ingin membela timnas Garuda. Karena apa? Kita sudah memasuki round keempat kualifikasi Piala Dunia, yang artinya kurang satu langkah aja bos. Dan mereka ingin ikut serta meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia. Kalau kita ke Piala Dunia, tentunya nama-nama mereka akan ikut terdongkrak bos di tim-tim elit dunia bos. Oke bos, cukup sekian. Itulah hasil pengamatan dan analisa saya tentang mengapa PSSI belum ada rencana menaturalisasi pemain baru. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Let's go.